Selamat siang, Citizen semuanya. Kali ini kami ingin menampilkan ngobrol bareng LS Pro, yang kali ini sudah hadir bersama kita Bu Nurul Fadlina dari LS Pro Pusat Pengujian Mutu Barang. Oke, seperti yang kita tahu, BSN selama 25 tahun berkarya, ikut berkontribusi membangun negeri di dalam sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian melalui Undang-Undang 20 dan PP 34 semakin meningkatkan kapabilitas di bidang SPK. Dengan dukungan para stakeholder yang selalu berkomitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan standar, BSN selalu berkomitmen untuk bangga melayani bangsa. LS Pro, salah satu pilar di dalam sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian, juga memiliki peranan penting, khususnya di dalam pemastian pemenuhan persyaratan standar untuk produk-produk ber-SNI. LS Pro di dalam mendukung penerapan SNI, khususnya bagi UMKM, akan terus membantu di dalam penerapan SNI. Oke, Bu Nurul, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Baik Pak Ari, Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah Bu senang ya. nih bisa diundang ya sama BSN. Wah, Terima kasih Pak ya Ari. Bu Nurul nih semakin segar mukanya. Ya, Terima Bu kasih. Nurul sebagai LS Pro nih Bu, nih sebagai salah satu LPK pemerintah ya Bu ya, yang memiliki fasilitas terbesar, pastinya memiliki sumber daya yang cukup baik di dalam penilaian kesesuaian. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Nurul nih dan tim untuk selalu konsisten dengan hal itu? Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Jadi memang kita ini memang unit pelayanan teknis ya, yang memang tupoksinya dari Peraturan Menteri Perdagangannya adalah memberikan sertifikasi produk, personel, dan juga bimbingan teknis di bidang mutu. Dan selaras dengan tupoksi, kita berarti menjadi lembaga sertifikasi produk ya untuk fungsi sertifikasi produk itu. Nah, kita terakreditasi yang pertama ini Pak Ari nih, alhamdulillah yang normal 1, jadi bisa dibilang yang paling tua ya. Yang paling tua, betul Bu. Yang paling tua, dan kita berkomitmen karena kita pelayanan publik ya, pastinya akan memberikan pelayanan di bidang sertifikasi. Ya dengan cara ya kita tetap mengikuti aturan, regulasi terkait sertifikasi produk, kemudian tentu saja dengan standar ya, standar kompetensi LS Pro, kemudian kita juga konsisten meningkatkan kompetensi SDM yang kita miliki ya, kita rutin melakukan latihan, kemudian kita juga setiap tahun itu kita tetapkan menjadi indikator kinerja utama untuk selalu menambah lingkup akreditasi. Jadi kalau tidak kita nilainya jelek nih. Jadi tiap tahun kita harus ada penambahan lingkup atau merevisi SNI. Seperti itu sih Pak Ari. Oke, jadi memang karena secara kode akreditasi ya Bu ya, PPMB merupakan salah satu LPK tertua tadi ya mungkin Bu Nurul bilang. Bisa jadi pada saat kan open scheme ya mungkin PPMB yang pertama langsung mengajukan proses akreditasi Bu ya. Oke, nah Bu Nurul mungkin saat ini mungkin pernah tahu ya terkait dengan sistem perizinan berbasis risiko. Nah, salah satu dampak yang memang dihasilkan yaitu produsen ya mungkin di dalamnya terdapat para pengusaha kecil dan menengah itu diminta untuk sadar nih. Jadi bukan sekedar diminta, dipaksa ya, dipaksa untuk sadar akan pentingnya standar. Nah, gimana tanggapan dari Ibu nih? Ya, kalau pendapat kami ya itu sebenarnya sepakat ya dengan regulasi berbasis risiko tadi, dengan tidak membedakan ya antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Artinya ini memang untuk mendorong UMKM-nya itu untuk sadar dengan standar dan juga untuk meningkatkan daya saing dari si UMKM sendiri. Nah, tergantung nanti kita sebagai LS Pro itu support di mana gitu kan. Nah, mungkin dari LS Pro itu bisa supportnya ya dengan pada saat melakukan evaluasi itu kita memberikan kesadaran ya kalau dengan penerapan standar itu penting loh. Jadi sebenarnya Pak Ari kalau di lapangan itu UMKM itu sebenarnya kesadarannya cukup tinggi, cuman mungkin kadang nggak ngerti mesti kemana, mesti bagaimana. Nah, itu sebenarnya ya jadi tantangan ya buat kita LS Pro, apalagi kita LS Pro pemerintah juga, jadi punya tugas juga untuk memberikan edukasi juga ya seperti itu. Kalau kita sih sepakat, apalagi kalau dari sisi konsumen kan nanti akan dapat barang yang sesuai standar ya. Itu kita sih sepakat dan kita siap support sih di mana kita bisa
berperan untuk membantu UMKM ini, seperti itu Pak Ari. Oke, jadi memang tetap komitmen ya kita membantu bersama-sama. Mereka mungkin sudah sadar gitu ya, mungkin hanya dari sisi ketidaktahuan mungkin Bu Nurul ya. Nah mungkin inilah tugas kita sebagai pemerintah juga untuk mendorong mereka agar segera menerapkan standar. Baik. Nah sebagai bagian dari sistem perizinan nih, tentunya LS Pro memiliki peran khusus untuk memastikan bahwa para penerap standar itu tentunya bukan hanya 1, 2 produk ya Bu ya, tetapi memang banyak produk yang dihasilkan. Nah, kira-kira bagaimana LS Pro menjawab tantangan ini dengan sekian banyak produk yang mungkin di luar dari sumber daya yang Anda miliki? Gimana Bu? Ya, memang ini tantangan berat juga ya. Kita SDM terbatas, sementara penerap standarnya banyak dan juga lingkupnya bisa jadi berkembang juga. Berkembang, betul. Ya, itu. Nah, dan kita kan tidak bisa ya serta-merta ada UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi terus kita tidak punya lingkup. Nah, itu kita tidak bisa serta-merta langsung memproses. Nah, itu memang butuh waktu. Tapi kita komitmennya selalu ini sih Pak, selalu yaitu merencanakan kira-kira untuk tahun berikutnya ini apa ya, terutama yang diregulasikan ya, yang diregulasikan wajib. Kemudian kita juga sering nih bekerja sama dengan BSN ya dalam hal sertifikasi untuk UMKM. Jadi karena BSN ada program untuk pembinaan ya, pembinaan betul, nah itu betul. Ya sertifikasinya bisa ke kita, dan kita juga ada pemberian fasilitasi sertifikasi untuk pasar rakyat, SNI pasar rakyat. Jadi yang melakukan pembinaan itu BSN, kita yang melakukan sertifikasi dan kita tetapkan Rp0 ya, maksudnya tidak ada biaya seperti itu. Ya intinya kita inilah Pak, tetap mengembangkan diri terus lah ya, karena ya itu kita udah jadikan itu sebagai indikator kinerja bahwa kita setiap tahun harus nambah kemampuan gitu. Betul. Jadi memang intinya mendukung lah ya Bu ya, karena memang ya seperti kita tahu ya saat ini mungkin Indonesia masih sebagai negara berkembang, ya tentunya kita mulai dari internal Indonesia dulu, kesadaran dari para masyarakat pun ketika mereka sudah sadar ya udah kita fasilitasi ya Bu Nurul ya. Mungkin tadi dengan secara gratis mereka bisa mengajukan sertifikasi dan mereka sudah bisa memiliki sertifikat kesesuaian SNI. Mungkin itu Bu Nurul ya. Oke. Nah, tentu mungkin kita menyepakati bersama bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun negeri ini agar produk Indonesia berdaya saing gitu Bu ya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di pasar global. Namun ya seperti yang kita tahu bahwa UMKM nih lagi-lagi ada pendapat yang memang masih kesulitan nih Bu Nurul nih dalam pemenuhan standar dalam produknya. Jadi kadang memang mereka sudah aware, mereka mau mengajukan, tetapi masalah konsistensi Bu Nurul nih ya. Kadang kan pada saat mereka sertifikasi awal, oke dapat, tapi untuk konsistensinya ini pada hasil surveillance dia gagal gitu. Nah kira-kira bagaimana peran LS Pro dalam melihat kondisi seperti ini Bu Nurul? Ya betul Pak. Jadi mungkin pertama-tama kita tuh kalau membekali auditor kita untuk saat terjun ke lapangan ketemu dengan penerap standar UMKM ini untuk memberikan tidak hanya mengaudit tapi kalau bisa memberikan masukan ya, dan betul. Jadi ada value editnya lah ya, jadi tidak hanya memeriksa menilai tapi memberikan masukan, dan sebenarnya pelaku usaha itu UMKM itu kalau diberi pengertian ya Pak Ari itu, oh iya ya ini manfaatnya ini loh, jadi kenapa harus ada SOP, kenapa harus ada instruksi kerja dan sebagainya, kenapa harus ada dokumentasi. Nah itu kalau dikasih pengertian bahwa ini ada manfaatnya untuk ke depan dan sebagainya, itu sebenarnya mereka akan aware juga gitu. Nah sebenarnya ini yang harus kita kita sampaikan. Nah bisa melalui saat auditor berkunjung ke lokasi produksi, bisa melalui diseminasi ya, kita juga ada publikasi seperti itu. Jadi mengundang pelaku usaha, UKM dan juga instansi terkait, dan juga bisa dengan kerjasama dengan dinas dan sebagainya. Seperti itu sih Pak, kita ininya bentuk dukungannya ya. Ya. Jadi intinya memang kita bicara penilaian, cuman sebetulnya penilaian itu dalam kerangka mengeduket Bu ya, memberikan pendidikan kepada para UMKM ya. Artinya tetap tidak
tidak mengurangi terkait dengan masalah impartiality, kita tetap juga memastikan itu juga, dan tetap mereka juga butuh dukungan kita mungkin di pemerintahan juga gitu Bu ya, agar mereka terus berdaya saing gitu Bu ya. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih Bu ya, tapi lebih ke pesan-pesan Bu Nurul nih. Kan BSN juga ulang tahun nih Bu ya, jadi selama 25 tahun ya BSN sudah berkontribusi membangun negeri melalui SPK. Nih kira-kira dari Bu Nurul nih, ada nggak harapan terhadap BSN Bu? Ya, kalau saya melihat ya kami sebagai kita kebetulan dari regulator ya melihat BSN ini sudah sangat concern ya, maksudnya peduli sekali dengan UMKM nih dari program-programnya, karena kita juga sering kerjasama ya Pak. Jadi ya semoga lebih diluaskan lagi jangkauannya sehingga bisa ya sampai ke daerah yang terpencil lah ya, istilahnya semua UMKM itu bisa dirangkul gitu Pak. Jadi sekarang sudah bagus ya, sudah banyak yang dilakukan oleh BSN untuk mensupport UMKM ini. Nah, harapannya ya pastinya ya BSN lebih maju dan berjaya ya di darat, di laut, dan di udara. Amin. Baik, terima kasih Bu Nurul atas kehadirannya di podcast kali ini. BSN bersama dengan LS Pro berkomitmen untuk selalu bangga melayani bangsa. Melalui HUT Perak BSN ke-25, kami siap untuk semakin berkontribusi membangun negeri. Salam podcast.